Perbedaannya dengan kaum feminis dan sufragete ialah bahwa kaum feminis dan sufragete itu menganggap hak perwakilan itu sebagai tujuan yang terakhir, sedang wanita sosialis menganggap hanya sebagai salah satu alat semata-mata di dalam perjuangan menuju pergaulan hidup baru yang berkesejahteraan sosial. Alangkah bagusnya kesadaran politik mereka pada waktu itu. Sendiri mereka belum mendapat hak pemilihan, sendiri mereka belum boleh ikut memilih anggota-anggota parlemen, tetapi mereka selalu ikut membantu menghebatkan tiap-tiap kampanye-kampanye dari kawan-kawannya yang laki-laki. Dalam tiap-tiap rapat pemilihan mereka ikut berpidato. Dalam tiap-tiap sidang mereka menganjurkan kepada hadirin dengan semangat yang menyala-nyala, supaya rakyat jelata jangan memilih kandidat-kandidat lain melainkan kandidat-kandidat sosialis. Sebab mereka mengerti, kandidat-kandidat sosialis itu akan membela cita-cita mereka pula. Tambahnya jumlah anggota sosialis di dalam parlemen akan menyegerakan terkabulnya tuntutan-tuntutan politik wanita pula. Pemimpin-pemimpin wanita sosialis seperti Louise Ziet, Rosa Luxemburg, Emma Ihler, pada waktu kampanye pemilihan yang demikian itu, berpidatolah tiap-tiap hari beberapa kali, pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu gedung ke rapat ke gedung lain, dan tiap-tiap nomor majalah Die Gleichheit memuat artikel Clara Zetkin yang membantu keras pula kepada kampanye pemilihan itu. Maka hasilnya kampanye pemilihan itu selalu amat memuaskan. Jumlah anggota sosialis dalam parlemen selalu naik, selalu bertambah. Crescendo jumlah anggota sosialis dalam tahun 1903 bertambah dalam kampanye pemilihan tahun 1907. Jumlah anggota sosialis 1907 bertambah dalam kampanye 1912. Di dalam tahun 1912 itu, 110 kursi parlemen dapat direbut oleh wakil-wakil kaum proletar. Dan itu semua berkat bantuannya kaum wanita. Mengenai kemenangan tahun 1912 itu, Louise Ziet menulis bahwa dalam kampanye tahun itu tidak kurang dari 50 orang agitator wanita tiap-tiap hari tidak berhenti-henti berpidato di dalam rapat-rapat, dan bahwa puluhan ribu wanita pula ikut serta dalam pekerjaan lain seperti menyiarkan surat-surat sebaran, memanggil orang-orang, mengorganisir gerombolan-gerombolan penyemangat, menjaga keamanan, dan lain seterusnya. Sebaliknya, kaum laki-laki membantu keras kepada tuntutan-tuntutan wanita. Di dalam Kongres Sosialis Internasional di Amsterdam tahun 1904 diterima dengan hampir suara bulat satu revolusi yang berbunyi, di dalam perjuangan kaum proletar buat merebut hak pemilihan yang umum sama rata, rahasia dan langsung dalam negara dan Haminte, maka partai-partai sosialis harus menyetujui hak pemilihan wanita dalam badan-badan pembuat undang-undang, harus memegang teguh secara prinsipil kepadanya di dalam propaganda yang dijalankan, dan harus menuntutnya dengan sekuat-kuat tenaga. Maka sejak itu adalah saling pengaruh-mempengaruhi yang prinsipal dan erat sekali antara pergerakan laki-laki dan pergerakan wanita, yang memang sebenarnya bukan dua pergerakan yang terpisah satu sama lain. Dua pergerakan itu adalah dua anggota dari satu badan, dua suara dari satu nyanyian, dua gelombang dari satu samudra, satu keyakinan, satu paham, satu ideologi, satu besi-yeling menduduki jiwa mereka, membakar jiwa mereka. Misalnya aksi untuk menuntut hak perwakilan wanita di dalam permulaan tahun 1906 adalah satu aksi hebat yang dikerjakan oleh laki-laki perempuan yang sesempurna-sempurnanya. Seluruh pres sosialis tiap-tiap hari, tiap-tiap nomor, membuat artikel-artikel yang bersemangat menuntut hak perwakilan wanita itu. Di dalam tiap-tiap rapat sosialis berpidatolah dengan cara yang berapi-api
baik pemimpin-pemimpin laki-laki maupun pemimpin-pemimpin wanita, menuntut hak wanita itu. Louis Ziet mengatakan tentang aksi ini bahwa belum pernah sebelum itu di Jerman ada satu perjuangan bersama, dan dengan demikian giatnya dan dengan demikian bersemangatnya menuntut hak-hak politik bagi kaum wanita. Ratusan rapat biasa diadakan, puluhan demonstrasi raksasa diselenggarakan. August Bebel, kampion wanita yang ulung itu, mendengung-dengungkan suaranya di Reichstag. Tetapi kaum reaksi dalam Reichstag itu semuanya menentang. Usul-usul Bebel jatuh, tak memperoleh suara yang terbanyak, tetapi tidak jatuhlah akibat agitasi umum yang menuntut hak perwakilan wanita itu. Di dalam bulan Desember 1906, Reichstag tua bubar, tetapi di dalam aksi pemilihan dalam bulan Januari 1907 buat Reichstag baru. Kaum laki-laki rakyat jelata serta wanitanya telah bersiap lagi, bercantut tali wondo lagi, dan berhasil merebut tambahan jumlah kursi yang tidak sedikit. Kepesatan kesadaran wanita yang saya gambarkan di muka ini mengenai Jerman, yang memang sarangnya pemimpin-pemimpin sosialis laki-laki perempuan yang ulung-ulung. Dan saya memang mengambil Jerman sebagai contoh, oleh karena pergerakan sosialis di sana itu dulu sering diambil sebagai model bagi pergerakan-pergerakan sosialis di negeri lain. Tetapi janganlah pembaca mengira bahwa manakala pergerakan di Jerman berkobar-kobar, di negeri-negeri lain ia dingin atau beku. Jauh daripada itu, misalnya api pergerakan proletar di Rusia kadang-kadang menyala-nyala menyundul langit. Api revolusi di Rusia dalam tahun 1905 bukan membakar hati kaum proletar di sana saja. Api itu cacahnya menyinari juga pergerakan sosialis di seluruh Eropa, membuat pergerakan sosialis di seluruh Eropa itu menjadi bertambah revolusioner dan bertambah prinsipil, memperkuat tekad di dalam hati proletar internasional, bukan saja kaum proletar laki-laki, tetapi juga kaum proletar wanita. Malah dengan pasti dapat dikatakan bahwa kehebatan aksi proletar di Jerman dalam tahun 1906 dan 1907 sebagai saya gambarkan tadi adalah buat sebagian akibat daripada ledakan semangat Rusia di dalam tahun 1905. Sejak 1905 itu, di semua negeri Eropa terjadi bertambahnya semangat wanita. Apakah yang lebih logis, lebih semestinya, daripada menggabungkan pergerakan-pergerakan wanita sosialis yang terbesar di negeri-negeri Eropa itu, dan yang kini masing-masing sedang bertambah elannya, menjadi satu aksi yang besar-besaran? Tidakkah pergerakan sosialis sendiri berdasar internasional? Tidakkah selalu diadakan kontak dan pekerjaan bersama satu sama lain? Tidakkah tiap-tiap tahun diadakan kongres sosialis internasional di tempat berganti-ganti? Maka pergerakan wanita tingkat ketiga ini pun segera mengadakan gabungan internasional yang demikian. Clara Zetkin, ibu besar daripada pergerakan proletar sedunia, mengambil inisiatifnya. Olehnya didirikan Kongres Wanita Internasional, mula-mula di Stuttgart 1907, kemudian di Copenhagen 1910. Utusan-utusan wanita dari Jerman, dari Inggris, dari Austria, dari Prancis, dari Belgia, dari Swiss, dari Italia, dari Swedia, dari Norwegia, dari Finlandia, dari Bohemia, dari Islandia, dan dari Belanda datang berkumpul di Stuttgart. Clara Zetkin dan Adele Hitpop mengucapkan pidato-pidato yang hebat dan teoritis prinsipil yang menjadi sendinya resolusi yang berikut. Kongres menyambut dengan kegembiraan yang besar Konferensi Wanita Internasional yang pertama dan menyatakan setuju dengan pendapatnya tentang hak pemilihan bagi wanita. Partai-partai sosialis dari semua negeri wajib berjuang dengan giat
untuk adanya hak pemilihan bagi wanita itu. Kongres mengakui bahwa ia tidak dapat menentukan satu waktu yang pasti bagi sesuatu negeri buat mengadakan gerakan hak pemilihan itu. Tetapi ia mengatakan bahwa jika pergerakan yang demikian itu diadakan di suatu negeri, maka gerakan itu harus mutlak dijalankan di atas perjuangan sosialistis. Artinya, buat menuntut hak pemilihan umum bagi laki-laki dan perempuan. Dengan ini, maka datanglah periode baru bagi pergerakan wanita di tingkat ketiga. Kini, ia bukan lagi pergerakan wanita di beberapa negeri yang organisatoris terpisah satu sama lain. Kini ia telah menjadi satu organisasi internasional yang dipimpin dari satu pusat. Clara Zetkin duduk dalam pusat itu, dan Di Gleiheid menjadi terompet internasional. Clara Zetkin pula yang di dalam Kongres Wanita Internasional kedua di Copenhagen 1910 menganjurkan adanya Hari Wanita Internasional buat hak pemilihan, yang maksudnya ialah bahwa pada tiap-tiap tahun, di tiap-tiap negeri, di tiap-tiap kota besar, pada hari yang telah ditentukan itu, serempak diadakan demonstrasi-demonstrasi besar-besaran untuk menuntut hak perwakilan wanita.